kecamatan, saya cukup bilang guru hebat, semuanya tepuk tangan. Siap? Siap. Guru hebat. Ibu, Bapak sarapan dulu nggak tadi? Atau minimal snacknya bisa ganjel dulu nggak tadi? Tepuk tangannya nggak gitu dong. Yang semarak ya. Ini bentuk apresiasi untuk diri kita sendiri, karena tidak semua orang berkesempatan hadir dan berada di ruangan ini. Untuk itu semuanya guru hebat. Masya Allah. Terima kasih. Ibu, Bapak, hadirkan pikiran dan hati kita ada di ruangan ini. Simpan dulu ingatan kita tentang lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau yang lainnya. Mari kosongkan gelas kita. Siapkan pikiran dan hati kita. Pisau di dapur harus diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar haruslah tanpa lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Siap? Baik, hadirin, untuk itu kita akan langsung saja menyambut moderator kita yang akan membersamai pada materi penting yang pertama ini. Untuk itu kepada moderator Ibu Bimbi Lastari SPD CIED, dengan hormat disilakan. Izinkan saya menjawab dengan pantun pula. Bunga mawar di taman indah, berbau harum semerbak wangi. Mari kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Sepertinya ada 1000 orang yang hadir hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saya mulai acara kita hari ini. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia Beliaulah kita bisa berkumpul di ruangan ini, di ruangan aula dan megah dan nyaman untuk menimba ilmu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita cahaya, menerangi kita, membimbing kita untuk menuntut ilmu dengan dimulai dengan Iqra, bacalah. Kemudian teriring salam dan hormat saya kepada Ibu Ketua IGTKI PGRI KBB, kemudian kepada Bapak Ibu dari Kadisdik dan Bapak Profesor Mobiar selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bekerja sama, berkoordinasi dengan ibu-ibu tim dari KBB sejak jauh-jauh hari. Sekali lagi, tepuk tangan untuk hadirin sekalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh? Baik, silakan Ibu Operator, perkenalkan, nama saya Bimbi Lastri Prima Asih, seorang gadis Minang asli Padang, Sumatera Barat. Jauh ya Ibu ya, merantau ke Jawa Barat, Bandung, mudah-mudahan segera bisa menjadi orang Bandung. Saat ini saya sedang melanjutkan studi pada pendidikan Master Pendidikan Anak Usia Dini di UPI dengan semester 2, Bapak Ibu masih mahasiswa sebetulnya ya yang ingin belajar. Saya lulusan dari S1 UMP Padang dengan jurusan Bahasa Inggris. Kemudian saat ini saya sedang kuliah 2, S1 PAUD dan juga S2 PAUD. Dan saya mendapatkan 2 buah beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan Indonesia, dan yang kedua adalah dari Fulbright Amerika Serikat. Baik, selanjutnya biar nggak tegang
juga. Ada yang mau main games? Ada yang mau joyful learning tidak? Oke, silakan Ibu. Baik, ini kami tampilkan games. Tugas ibu-ibu sekalian adalah menghitung gambar yang kami tampilkan. Syaratnya adalah fokus. Apa syaratnya? Fokus. Siap? Fokus, fokus, fokus. Salah. Siap ya? Bagi yang tercepat silakan mengangkat tangan. Karena insya Allah dikit yang bisa dibawa. Nah, ini semangat pas ini. Sampai yang di belakang pasti langsung melongo. Siap? Ibu siap ya? Teman-teman? Oke, silakan dibuka gambarnya. Tim yang menghitung, yang mengangkat jari siap ya? 1, 2, 3. Temukan satu wajah. Silakan Ibu. Satu wajah yang mana Ibu? Yang di tengah. Yang di tengah, benar. Tunggu, tepuk tangan dong ibunya. Nanti sekalian. Oke, gambar kedua. Teng teng teng. Silakan dipencet. Biasa, kesalahan teknis biasa loading. How many animals are there? Ada berapa? Ibu yang di belakang yang angkat tangan. Di belakang Teh Iis, silakan. Ibu yang di belakang tuh ibu. Ya. Ibu ini dari dulu Bu. Ada berapa? Ada 5, betul tidak? Ada 9. There are 9 animals. Oke. Siap. Fokus, fokus. Masih penasaran kayaknya? Nggak terima jawabannya 9. Perlu pakai tanggung nggak Bu? Oke, next. Fokus, fokus. Suara ular. Next. Can you find the rabbit that's hiding? Bisa nggak mencari kelinci yang sedang bersembunyi? Nah, silakan. Tunjuk langsung ke panggung. Tunjuk langsung ke panggung. Ke panggung langsung tunjuk. Langsung tunjuk ke panggung. Langsung tunjuk ke panggung. Yang mana? Can you find the rabbit that's hiding? Bisa. Ya, benar. Tepuk tangan. Baik. Ditahan Ibu di sini sebelum. Baik, Ibu yang tadi bisa menjawab pertanyaan yang pertama benar. Silakan ke depan. Tim UPI silakan. Tepuk tangan dong. Tim hadiah silakan memberikan cenderamata yang bisa dibawa pulang. Ini contoh-contoh siswa yang punya fokus tingkat tinggi, gitu ya Ibu ya. Yang lainnya gangguan fokus, gitu ya. Oh nggak ada ya Bu ya. Oh bukan aku lah ya Bu ya. Baik, dengan berkenan silakan Ibu, silakan diberikan. Selamat menikmati bingkisan goodie bag dari kami. Tepuk tangan. Terima kasih. Mau lanjut main games atau lanjut workshop? Oh, lanjut workshop. Baiklah. Baik, kita kembali ke laptop. Acara inti selanjutnya kita akan mulai dengan keynote speaker kita, yaitu Profesor Mubiar Agustin. Tapi sebelumnya silahkan tampilkan CV beliau. Saya ingin sedikit memperkenalkan Profesor Mubiar Agustin. Beliau merupakan kelahiran Bandung pada tahun 1977 dan mengawali karir beliau pada
PG PAUD, Psikologi Pendidikan dan Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau aktif mengajar pada prodi S1, S2, dan S3. Beliau juga terlibat aktif dalam menyusun beberapa buku yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. Dengan sangat meriah, marilah bersama-sama kita sambut Profesor Mubiar Agustin. Tepuk tangan. Cerah hari ini, Prof. Nostalgia nggak, Prof? Alhamdulillah, kita harus selalu merasa bahagia karena Allah menciptakan yang paling luas dari isi kepala kita. Ya, di KBB disebutnya babatok ya. Isi kepala kita, iya ada babatok ini rumah saking kerasnya, ya. Itu yang paling besar disebut dengan amigdala, ya. Dan amigdala ini paling besar Allah ciptakan. Dalam bahasa neuroscience disebut juga sebagai otak reptilian. Otak reptil. Iya, artinya binatang melata yang paling tua di muka bumi ini kan reptil. Jadi dia lebih luas dari sini sampai ke belakang. Nah, fungsi utamanya Allah ciptakan adalah untuk membahagiakan. Ya, jadi amigdala itu fungsi utamanya adalah untuk membahagiakan. Makanya kita akan lebih mudah tersenyum dibanding dengan amak-amakan. Walaupun biasanya senyum awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan berbeda. Apakah ada hubungannya dengan sajuta, Prof? Sabar, jujur, tawakal? Oh, itu apa? Itu harus kita implementasikan dalam perbuatan, ya. Karena agama itu adalah praktek, bukan hanya diimani, tapi juga harus amilu. Innalladzina amanu wa amilu. Ya. Jadi agama itu dipraktekkan. Bagaimana agama kita mengajarkan tentang tersenyum. Jadi sebelum ada joyful, Nabi kita sudah mencontohkan bahwa manusia itu sangat senang dikala diberikan senyuman, dan senyuman itu yang melakukan adalah ini ya, depan wajah. Wajah. Makanya manusia nanti di hari kiamat akan terlihat amalnya di dunia dari wajahnya. Ya, bahasa Sundanya disebut dengan rarai, bahasa gaulnya disebut dengan bebengetan. Ya, nanti akan ada manusia nggak ada daging di wajahnya, yaitu mereka yang mampu bekerja tapi kerjanya tukang gunta-penta. Ya, nanti ada manusia yang beriman kepada Allah, datang wajahnya penuh dengan keceriaan dan putih bersih bercahaya. Nah, deep learning juga utamanya dipraktekkan melalui senyum. Iya. Jadi ibu-ibu kita latihan senyum dulu boleh ya, Prof ya? Oke. 1, 2, 3 senyum. Kelihatan senyum akhir bulan, kelihatan. Atau senyum Personil sertifikasi belum cair. Oh gitu ya. Jangan Kayaknya nanya di saya, nanya ke Pak Kasih. Kayaknya yang THR kemarin belum habis, masih ada. Ya ibu ya. Baik, terima kasih Prof Mubi. Indah sekali pembukaannya, warming up dari Prof Mubi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hari ini agenda kita yaitu pemaparan dari keynote speaker kita tentang penguatan guru dalam aplikasi deep learning pada TK dan PAUD. Untuk itu lebih dalamnya, lebih jelasnya, saya yakin Prof Mubi sudah menyiapkan materi yang sangat komprehensif sehingga kita bisa membawa sesuatu pulang hari ini ya. Baik, Prof Mubi silahkan waktu dan tempat, saya mendampingi dari sebelah sini. Iya. Baik, terima kasih Kak Bimbi. Izin saya menyampaikan materi. Yang pertama sambil berdiri, karena suka banyak komentar Pak Mubi itu berdiri dan duduknya sama saja. Oh begitu ya Pak ya.
Mungkin kurang motorik kasar waktu kecil ya Pak ya. Yang kedua, supaya ada interaksi yang baik ya. Karena tema buku kita ini adalah penguatan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Jadi izin Pak Mubi, Pak Kasih, juga Ibu Ketua, Bapak Pengawas, saya izin ke depan ya. Ya, dari perguruan tinggi yang lain yang Pak Mubi juga ikut ngajar di dalamnya ada. Dari UT juga ada. SKI mana? SKI Sidoarjo, Sabili dan lain sebagainya. Apunten pamika sebat sadayana mah aya 20 Pak Kasih. Ya, baik. Ayah dan Bunda yang mau sangat hormati, saya cintai, saya banggakan. Isi slide ini ada 40. Ya. Jadi kalau disampaikan semua, insya Allah asar berberes. Nah, sekarang kita ambil bagian-bagian yang pentingnya saja. Operasionalnya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan sampai jam 2 siang ya. Nah, yang berikutnya yang ingin memiliki buku terkait dengan penguatan kemampuan kolaborasi dan pembelajaran abad 21 terkait dengan deep learning, panitia sudah menyiapkan di luar ya. Tapi jumlahnya sedikit ya, nanti kalau habis tinggal pesan ke panitia, nanti insya Allah kami akan kirimkan ke alamat pemesan ya. Baik, Bunda dan Dianda yang kami sangat hormati, sekarang kita lakukan refleksi dulu tentang siapa kita ya sebagai guru. Next. Nah, jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu yang hanya sebentar tinggal di muka bumi ini. Makanya kita tinggal di muka bumi ini, jangan dijadikan dunia sebagai tujuan. Dunia adalah tempat perjuangan. Dunia adalah tempat mengabdi. Dunia adalah tempat berbekal. Karena kita di dalamnya hanya sebentar. Berapa banyak sahabat kita yang tahun kemarin masih bersama, hari ini dia sudah tidak ada karena sudah pulang ke rahmatullah. Besok kita yang akan menyusul. Pertanyaannya, sudah berapa banyak bekal yang akan kita bawa? Dari mana kita akan berbekal? Kita akan berbekal banyaknya adalah dari aktivitas kita yang paling banyak. Dan aktivitas kita yang paling banyak adalah sebagai guru di taman kanak-kanak. Camkan ya. Jadi kalau kita menjadi guru, Pak Mubi menjadi dosen, Pak Kasih Bapak pengawas, mengawasi kualitas pendidikan, tidak mendapatkan amal soleh, maka kita termasuk orang yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Asri, innal insana lafi khusr. Ya, waktu kita hanya sebentar ya di dunia ini. Dan kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal akan ditentukan di akhir. Dan kehidupan kita di akhir selalu di sekolah. Aktivitas Bunda dari jam berapa Bu? Jam 7 pulang ya. Jam 2 berarti hampir 8 jam habis di sekolah. Ya. Jadi 8 jam waktu kita habis di sekolah. Kalau tidak menjadi amal soleh, maka kita termasuk orang yang merugi. Ya, maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat. Hari ini, ya, muncul kebijakan baru terkait dengan pembelajaran atau belajar mendalam. Pak Ubi sebagai pembuka ingin menyampaikan dulu yang karena nanti operasionalnya bagaimana joyful, bagaimana meaningful, bagaimana mindful itu akan disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Ya, kalau Pak Ubi sampaikan, jadi kalau Pak Ubi juga ikut menyampaikan itu namanya pacorokon.
Ya, open lab. Open lab ya. Baik. Jadi Bunda, pembelajaran mendalam itu mengandung 3 unsur. Apa Bun? Mengandung 3 unsur. Yang pertama, pembelajaran itu harus dilakukan dengan mindful. Apalagi sambil pelukis. Tangannya sadar, maka tangannya tidak mungkin melakukan bullying pada anak-anak. Mulutnya sadar, maka yang diucapkannya selalu kebaikan. Dan modal kita sebagai guru adalah ngabihun, ngabihun bihun. Ya. Dan dosa yang paling banyak dari ngabihun. Ya, diantaranya ngajar malor ngidul we. Ya, pas di perjalanan mereka sekolah panggih jeung macet. Sajam atuh Pak Kasih ngobrol tentang macet. Ya. Akhirnya kita di dalam kelas bukan banyak melakukan amal soleh, kita banyak melakukan amal salah. Makanya kesadaran ini dia harus total dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahwa kita mau mengajar itu penuh dengan kesadaran. Makanya pas ngajar screening heula. Apakah masih ada residu papasan dengan salaki? Ya, makasih. Gunain, perlu dicek loh. Bahaya pas tinggalin budak, siga salaki aing. Kepikiran tuh. Ya. Bisa dipahami ya Bun? Nah, itu yang disebut dengan mindful. Sadar bahwa kita datang adalah untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya melalui jalur anak-anak. Ya, makanya kata Nabi, dikala anak Adam meninggal semua terputus kecuali 3. Salah satunya investasi kita adalah waladun sholih yad'u. Yang kedua, joyful. Ya, joyful itu artinya menggembirakan. Ya, kehadiran ayah dan bunda ka sakola ku barudak teh kudu dijemput siga panganten bari. Jadi anak-anak itu pas bunda dan diana datang teh nyepeng pananganana, anu nyepeng acukna, anu nyana tasnya, harus begitu. Kalau memang ayah dan bunda adalah sosok guru yang membuat anak-anak itu bahagia. Ya, tapi Kak, ya ayah panggil sieun mereka oge nilai esek nyisa. Asal alasan masa begitu nya. Nya tuh bakasnya lu ngomong gitu Pak, lu mah udah mau hati deh. Ya, jadi joyful itu dimulai dari hati kita yang senang mengajar. Makanya jangan menuntut anak-anak. Sorry atuh. Anu, ari guruna baeut hasem. Jadi kalau kita ingin anak-anak itu bahagia belajar, maka kita harus bahagia mengajar.
bahwa isi kepala kita yang paling besar adalah otak yang berfungsi untuk sosial emosi. Hah? Oke? Makanya cek kembali lagu Taman Kanak-kanak. Tempat bermain berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Itu substansinya, bahwa TK adalah untuk pengembangan sosial emosi. Dan otak kita, otak anak paling besar adalah makanya otak kita untuk pengembangan sosial emosi ini paling besar didekatkan dengan instrumen yang paling mudah untuk menggambarkan kepribadian kita, yaitu wajah. Kedua, mulai dari say hello. Jadi kalau otak emosi sosial kita sudah baik, maka keluarlah, aktiflah apa yang ada di otak kita yang disebut dengan endorfin. Apa Bun? Endorfin. Tapi kalau residu negatif terlalu banyak, maka yang keluar adalah noradrenalin. Kalau noradrenalin yang kuat, maka tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita ucapkan, tidak ada yang kita lakukan kecuali semua jelek. Makasih tersenyum. Makasih coba marah. Karena untuk marah harus ada faktor pemicu. Dan noradrenalin itu bekerja jadi 2 kali lipat, 33 not. Makanya yang marah itu jadi dibalik lagi. Dan membentuk wajah yang tidak enak untuk dipandang anak, walaupun dia sudah berdandan dan pakai wedak misalnya 2 cm. Luar biasa makanya. Ya. Jadi tersenyum itu sangat penting. Yang kedua, anak-anak itu ucapi kata-kata yang positif. Nanti di buku Pamubi ada yang disebut dengan formula Demubi. Bukan Pamubi ya Pak ya, Demubi ya Pak ya. Saya ingin lebih muda dong. Tadinya inginnya Omubi. Biasa kalau teuing ya. Mubi takut ketukar. Jadi udah aja Demubi. Ya, Pak Mubi tidak akan jelaskan semuanya. Kalau dijelaskan semuanya nanti buku tidak laku. Ya, nah jadi dikala kita ingin anak-anak itu bahagia belajar, maka mintalah pada Allah pertolongan supaya kita juga memiliki kebahagiaan mengajar. Bagaimana supaya kita ingin bahagia mengajar? Jadikan dalam pikiran kita, dalam keimanan kita, bisa jadi itu adalah waktu kita mengajar terakhir di kelas. Makanya kita akan semangat untuk memberikan yang terbaik. Ya. Yang berikutnya, jangan lupa nanti dikala ayah dan bunda mengajar, karena kita banyak kesalahan dikala mengajar, tutuplah pembelajaran itu dengan doa kafaratul majlis. Ya, jadi doa kafaratul majlis adalah doa untuk menghilangkan dosa-dosa kita, ucapan-ucapan kita saat mengajar. Yang ketiga, ada yang disebut dengan meaningful. Meaning artinya bermakna. Pendek kata, yang harus kita ajarkan adalah sesuatu yang menjadi alat hidup. Ya, yang kita ajarkan menjadi alat. Harus ada bekal.
Anak-anak datang ke TK dibekali untuk perutnya. Ya, dibekali. Ya, bahkan program Pak Prabowo adalah ada makan siang atau apa bahasanya? Makan gratis untuk anak. Luar biasa. Nah, makanya tugas kita isi intelektual anak dan hati anak dengan sesuatu yang meaningful, yang menjadi alat kita. Jadi buanglah mantan pada temannya. Jadi kalau Bunda mengajari buanglah sampah pada tempatnya, itu harus terus berlaku sampai dewasa juga begitu. Baik. Nah, yang atas dulu. Wah, ini sudah terlalu banyak nih loncatnya. Terus ke atas. Terus, coba mobilnya banyak. Lanjut, nah, lah. Mari sekarang kita lihat betapa luar biasanya. Makanya di KBB tidak boleh ada guru yang mukul anak, apalagi memukul wajahnya, nggak boleh. Makanya insya Allah di KBB mobil khusus program dinas pendidikannya zero bullying. Ya, tidak boleh. Bahkan Nabi mengharamkan memukul wajah. Ini luar biasa. Saking isi dari kepala kita ini sesuatu yang istimewa. Bunda dan Yanda tahu lebah? Ya. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 binatang kecil yang jadi nama surat di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Ankabut, yaitu laba-laba, bukan bala-bala. Kamu jam sakit, yang panas, ayah cengeng, ditimpa Indomie, ngomong timpa deui, ukur-ukur, sanggup setengah piring, warung gak dijamin. Yang kedua An-Namlu. An-Namlu artinya apa? Yang ketiga, yang akan kita bicarakan, An-Nahlu, yaitu lebah. Bunda dan Yanda yang mau dihormati, mau dicintai, mau dimuliakan, lebah itu diberi 200.000 neuron. Berapa, Bun? 200.000 neuron. Neuron adalah sel-sel aktif di dalam otak yang menyebabkan ayah dan bunda tahu betapa gantengnya Pak Bobi. Sebab hari makasih mah Bapak Pengawas sareng gunanya mah tugas apa? Luar biasa. Jadi, Pak Bobi kaset, ya tidak mungkin rilisnya. Itu 1 neuron baru bekerja. Ini apa? 2 neuron bekerja. Coba. Nanti dilapisi oleh sinaptik, tempat jalur informasi itu sampai. Kita punya berapa? 100. Maka Bunda bisa membaca PPT. Bunda bisa membedakan mana air, mana orson. Dan tanda-tanda Ramadan adalah hadirnya makasih barusan ngaharewas di deui Pak Bobi sarung. Itu neuron. Lebah hanya diberikan 200.000, kita 100 miliar. Ditambah penunjangnya yang bernama neuroglia 5. Luar biasa, makanya isi babatok kita ini luar biasa. Makanya tidak bermanfaat lamun eusina
algosipin. Kesina dengan ngomongin pakasi we, tunjangan can cair wae. Pakasi ini ngobrolin Pak Kadis. Pak Kadis, bupati ya, tolonglah, please. Potensi yang sangat luar biasa harus kita gunakan untuk berpikir yang baik. Makanya di dalam Islam, kebaikan seorang muslim terlihat dari perilakunya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya Bunda harus berani pas ngajar disada HP, Bunda harus berani mengatakan, mohon maaf, saya sedang fokus mengajar. Daya nama bulan sare HP, ekmam HP, dina mobil HP. Coba belajar, ya, coba belajar dalam 8 jam atau 6 jam HP kita simpan dulu di tempat yang layak. Tapi tidak perlu di sisinya ya. Baik, 200.000 itu kita lihat. 200.000 itu digunakan lebah untuk apa? Ya, ayah dan bunda, lebah itu umurnya tidak panjang, tapi dalam umurnya yang sebentar, lebah itu sampai matinya kalau dihitung perjalanannya mencari madu utamanya untuk kita, sama dengan dia sudah mengelilingi alam dunia ini 2 kali. Hebat dong. Emang tahu lingkaran alam dunia berapa? Jangan-jangan lingkar perut aja nggak tahu. Lingkar alam dunia ini 40.000 kilometer. Bayangkan. Jadi sepanjang hidup lebah pernah dalam usaha bekerja, dalam usaha mencari yang terbaik, dalam usaha mencari pahala, dalam usaha beribadah pada Allah, pernah dia kalau dihitung dalam hidupnya 2 kali mengelilingi alam dunia. Lingkar dunia 40.000 kilometer. Berarti lebah dalam hidupnya pernah beraktivitas terbang ke sana kemari minimal 80.000. Makanya jangan agul dikala ayah dan bunda ngan saukur karek umroh. Tapi kati balik karena hayang katingali nomongan Ka'bah ngadoan. Kan kudu nama ka dia, kana Ka'bah. Da ieu mah hayang katingali jadi we kieu dina fotona. Supaya Ka'bah na katingali. Kan eta ngadoana ka mana? Ya, so bunda jalan-jalan ke Singapura ditengongkeun. Lihat saya pernah ke Singapura. Padahal teteh mah nu karek ka Singapura ge kalem. Oh Prancis. Karena ke Paris Panjapa ya. Lebah itu 80.000. Makanya ayah dan bunda jangan ngeluh. Lamun ngan ukur dicililin ka dieu, ngeluh macet sabaraha kilo. Duna ieu kali Prabugi cenah Palembang mah sieun macet sabaraha kilo atuh ke 80.000 kilometer loh. Nah, makasih mumpung ada makasih ya. Yang tadi itu coba nanti kita jalin kerjasama dengan Simbiosis App. Nah, alhamdulillah Simbiosis App kepala direkturnya kawan saya Prof. Jadi nanti
untuk dinasnya juga dapat ilmu, kemudian untuk menggetek tinggal di kolap aja kan itu di KPP juga tempatnya Doremang ya. Nah, Bunda Lili sudah pesen, mungkin kalau kawan-kawan ke sana jangan ke Sisep saja, juga ke Jaya Miliknya ya untuk prakteknya. Jadi nanti yang internasionalisasinya ke samping ya, artinya ke simbiosis ya. Jadi nanti KPP juga go internasional. Ya. Jadi dan itu kan bisa jadi nanti wisatawan yang juga ada educational pariwisata gitu. Jadi mereka juga ingin tahu tentang bagaimana kualitas pendidikan anak usia dini kita. Selain mereka jalan-jalan juga bisa kita menjadi salah satu yang mendukung ya, mensupport terhadap program-program pemerintahan. Baik, 200.000 maksimal. Yang kedua, lebah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki semua memberi manfaat. Sekarang lihat milik anak-anak kita, milik kita, lihat ya. Tapi kalau ketika Bunda ini nggak sekolah kita yang ningali di sini. Mau balik di teke jangan. Sekarang mari kita lihat isi kepala kita. Kita oleh Allah diberikan 100 neuron, diberikan 5 triliun neuron, dan kecepatan sel-sel di otak itu merespon itu sama cepatnya dengan kereta api. Mengganggu harga dirinya si hidung, si poek, si ceking, ke situ terus akan membentuk konsep diri. Kalau dia menjadi anak yang gagal, siapa yang paling pertama berdosa? Mulut guru yang pertama kali memberikan lakon itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Lihat Quran surat Al-Hijr. Maka kalau kita tidak punya ilmu, kita mengajar tidak pakai ilmu, berbahaya. Ya. Jadi kalau ayah dan bunda mengajar anak usia dini, mengajar anak TK yang sedang memejirna untuk menerima respon, di dalam bahasa neuroscience disebut myelinnya sedang terbukanya. Dikala bunda salah mengintervensinya, maka itu bukan akan menjadi pahala, bisa jadi menjadi dosa. Saking cepatnya. Makanya kita mengajar harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu sama, bisa jadi kita tersesat. Ya, maka kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat, tapi kalimat itu Allah tidak ridho, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka yang nerakanya sejauh timur dan barat. Tentunya kita tidak mau. Ya, baik. Makasih dan bunda semua. Lantas metode yang terbaik apa? Tentunya banyak. Salah duanya, dua diantaranya katanya salah satu, salah dua. Dua diantaranya, yang pertama adalah bentuk pembiasaan, bukan kebiasaan baru, bentuk pembiasaan yang positif, yang baik. Ya, anak-anak datang, sambutlah mereka dengan penuh kehangatan. Makanya pengalaman Pak Muni di Australia, mereka itu mengembangkan dalam pendidikannya cuma 3 saja pada saat. Yang pertama, anak-anak itu diajari bagaimana respect, bagaimana mereka belajar menghargai. Karena di Australia Selatan tinggal manusia yang datang dari 67 negara, bayangkan. Kalau tidak diajari respect, maka akan sangat mungkin terjadi konflik. Kalau di kita maka tidak datang dari 67 negara, ya. Walaupun ada di Cililin dari Afrika, atau di Maroko.
Yang satu daerah juga kembaran kota Bandung, namanya Cihamplas ya. Ya, kalau di Bandung mah kan Cihamplasnya tempat gymnya. Maksud saya celana gym, Kak Bibi, bukan gym makhluk, celana gym. Nah, nggak ada. Ada yang dari Singapura, nggak ada. Ada juga dari Singaparna. Ya. Bandung Baratnya, ada dari USA ya. Iya, maksudnya kan dari Cipatat, dari mana nih Bun? Gunung Halu, Bogor, kan nggak ada yang dari Inggris. Nah, jadi sebetulnya kita akan lebih mudah. Yang kedua di sana itu diajari responsible. Responsible artinya able to respond. Contoh, dikala Bunda tertinggal HP di tempat game, di tempat gym misalnya, atau di tempat olahraga, maka Bunda besok ke situ HP itu masih di sana. Karena sejak dini diajari bahwa benda itu bukan milik saya. Makanya dia boro-boro mengambil, menyentuhnya aja. Yang ketiga, kalau di sana diajari apa yang disebut dengan motivate each other, memotivasi satu dengan lain. Jadi mereka selalu membawa namanya Australia, mereka selalu membawa namanya adalah negara. Ya, nah kita juga harus begitu. Maka sekali lagi, dua metode yang paling efektif pembiasaan. Pilih hal-hal yang terbaik yang bisa dijadikan kebiasaan. Yang kedua, keteladanan. Dari mana dimulai? Kata Nabi, mulai dari hal-hal yang kecil aja. Ya, kalaulah tadi bahwa Bunda tersenyum, Bunda say hello, Bunda mengucapkan salam, ya. Kemudian Bunda bercerita sesuatu yang ada dalilnya, yang ada nasnya. Dari situ dimulai, dari hal yang kecil. Jangan dulu ingin dari yang ideal. Mulai dari yang biasanya buku itu selalu beli, sekarang mengembangkan sendiri. Big booknya menceritakan tentang Cililin, big booknya menceritakan tentang Cipatat. Kan kalau Bunda pakai big booknya dari luar negeri kan menceritakan daerah mereka. Kapan kita menceritakan tentang daerah tempat kelahiran mereka? Ya, jadi cinta produk dalam negeri itu dimulai dari bagaimana kita melakukannya. Itu dimulai dari aktivitas early childhood education. Ya, baik. Lanjut. Ini pun yang disebut dengan I. Yang pertama, modal sukses pendidik adalah iman. Jangan sampai salah orientasi bahwa kita mengajar adalah sebagai ibadah pada. Yang kedua, harus pakai ilmu. Yang ketiga, iman dan ilmu harus dioperasionalkan jadi amal. Bukan hanya didiskusikan, bukan hanya diseminarkan. Ya, lanjut. Siapa kita? Kita adalah mu'allim. Mu'allim artinya pemilik ilmu. Ya, anak-anak di TK sangat jarang datang ke TK. Gurunya yang kuliah di PGTK sering terlambat dengan alasan ngajar dulu anak-anak TK. Pinter, terima kasih. Dosen PGTK pinter, dengan alasan. Kemarin cina Prabowo pun kan, tapi ini dia di GTKI KBB. Baik, jadi kita adalah mu'allim. Di pandangan anak-anak kita adalah pemilik ilmu. Makanya lihat, jam berapa Bun? Anak-anak mulai belajar? 7:30.
Ada yang 6:30 sudah mulai ulinisme, ngadorisme di hadapan sekolah. Ya, maka kita kelasnya di sasabuan, candi sapu aja. Sisa-sisa perjuangan anak hari kemarin masih ada. Kita sabu 7:30, tos receh baru dapat. Komo anu ibu bapana damel jam 7. 6:30 itu sih ngalungkeun. Beneran nitip. Ieu bunda tos diantos. Siga ngalungkeun anak hayam. Ya, coba lihat anak-anak itu. Bunda dikala datang, ada nggak anak yang hare-hare, ada nggak? Anak-anak itu pas Bu Nenden datang, ada di Bu Nenden? Aduh, itu Bu Nenden can parkir deh. Wah, Bu Nenden aku ini, waduh. Alhamdulillah Bu Nenden salirana ada agung. Dan kan kami di Cepengan Budalapan ke kebagian kene. Sebentar atuh anak-anak, Bunda mau parkir dulu. Eta bisi kena knalpot. Indung kamu nggak marah ke Bunda. Kela tuh cicing lah. Luar biasa. Makanya itu yang menyebabkan Pak Kasih betah menjadi kasih paling. Karena guru TK sebelum meminta memberi senyum dulu. Coba gunain ketemu Pak Kasih ya. Tara langsung to the point, malapah gedang ngobrol. Siapa anak-anak kita? Dia bernama Murid. Siapa? Murid. Makanya Pak Kasih Abdiman saya lebih senang menggunakan anak didik atau murid dibanding dengan peserta didik. Artinya ada sekat gitu ya dalam siapapun anak-anak kita itu murid. Apa itu murid? Yang berkehendak, yang berkeinginan. Makanya lihat sama Bunda setelah beres dari TK, eta murid kelakuannya tidak jauh berbeda dengan bundanya. Walaupun Bunda bukan mesin fotokopi, tapi dia akan memfotokopi. Oh, pemateri teh Pak Bobi, ohnya anu tara daek cicing. Terus apalun kamu Bunda ini mah? Kursi teh ditinggalkeun, batur mah pardut kursi teh. Nah, jadi anak-anak itu melakukan imitasi, anak-anak itu melakukan peniruan terhadap kita. Ya, makanya seorang ulama berpesan, fa innal insana haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman. Sesungguhnya kita ini akan menjadi pembicaraan setelah ketiadaan kita. Maka jadikan pembicaraan orang tentang kita adalah tentang kebaikan-kebaikan. Ayo dan Pak Kasih teh. Oke mama kami dialihkeun ka tempat sana semua dicarios itu Pak Kasih teh. Itu Pak Kasih teh. Boro-boro engke pamudi ayeuna ge. Sanes diomongkeun Pak Bobi kontrol sebenarnya. Ya, makanya anak-anak dikala sudah mereka meninggalkan TK, mereka harus mendapatkan kebaikan dari kita. Maka jangan lupa doakan mereka sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin. Baik, yang terakhir ya, karena nanti ada sesi tanya jawab ya.
Ada berapa door prize ada? Banyak Pak. Iya, kalau Pak Obi tidak buka ruang sesi tanya jawab, nanti pilih acara di kampusnya. Baik. Apa bedanya cerik anak di KBB dengan cerik anak di Belanda? Sama saja. Ya, sama saja. Menangisnya begitu. Ya, jawab. Tapi berbahasa berbeda. Bahasa Inggrisnya anak di Amerika umur 6 tahun lebih hebat daripada Pak Kasih. Umur 6 tahun. Bahasa Inggrisnya lebih hebat daripada Pak Kasih. Bahasa Arabnya anak di Saudi umur 5 tahun lebih hebat daripada bahasa Arabnya teteh. Ada apa di situ? Apa yang membedakan? Betul, pembiasaan. Apalagi yang membedakan? Betul, perlakuan. Yang membedakan adalah perlakuan. Itu yang disebut dengan treatment. Treatment itu yang disebut dengan pendidikan. Makanya anak di KBB umur 6 tahun bahasa Sundanya lebih oke dibanding dengan di Belanda. Makanya harus punya kebanggaan dengan bahasa Sunda. Ya, ada apa di KBB? Bukan hari apa ada? Nyunda hari apa? Kamis. Ya, walaupun datang orang Belanda, datang orang Amerika, tetap kita berbahasa Sunda. Bahkan saya pulang dari Jakarta, ya bertugas dari Pekanbaru, pulang dari Jakarta pakai travel. Di samping saya itu ada anak perempuan orang luar negeri. Pas saya ngobrol dengan menggunakan bahasa Sunda dengan supir travel itu, anak perempuan ini ikut nimbrung. Sami dapat abdi oge bade ka Bandung. Ternyata dia orang Australia, mengambil program bahasa Sunda di UPI. Bahasa Sundanya lebih top daripada sanes abdi kuningnya Pak, abdi mah teman. Kan ada orang abdi mah kuningnya, anu leres mah abdi. Dikoreksi. Ya. Dan bahasa Sunda itu sangat bagus. Kemarin kan beredar juga video viral ya. Ada ibu dari mana tuh? Dari Swiss, dari mana ya yang berdialog itu pakai bahasa Sunda. Jadi kalau orang lain begitu bangga dengan bahasa Sunda, nah masa kita tidak memiliki kebanggaan atas itu. Ya, baik. Dari mana jalur masuk pendidikan itu? Kalau kita menggunakan surat An-Nahl 78 dari 3 dan ini TK dingit, pakai S dingit. Apa saja jalur masuk itu? Yang pertama, as-sam'a. Disebut di dalam Al-Quran tunggal. Padahal telinga itu ada, tapi dalam Al-Quran disebut tunggal. As-sam'a. Metodenya yang paling good, pakai good. Yang paling top adalah metode ngabihun, ngabihun gitu.
alias metode bercerita. Ya. Bagaimana supaya efektif, supaya melekat isi cerita? Jadikan yang diceritakan adalah sesuatu yang fakta, jangan yang fiktif. Superman, fakta atau fiktif? Fiktif. Jangan sampai di KBB ayah budak, ayah ngabajeng. Karena bundanya begitu mengeluh-elukan Superman, padahal Superman itu fiktif, yang real Superman. Nah, ini Pak Kasih, makanya yang perlu guru-guru kita bantu untuk membuat big-book tentang sesuatu yang nyata. KBB sangat terkenal dengan tokoh-tokohnya yang mulia, yang hebat di bidang pendidikan atau apa. Jadikan subsidi mereka sebagai materi yang dimasukkan ke telinga mereka. Dan untuk diisikan ke telinga, Bunda tidak perlu mengingki ke Mesir to know about Firaun. Nggak usah. Balik ke mana Bunda? Balik ke Mesir Pak Bobi. Balik dong. Kayak apa cerita Firaun teh kumaha kayak balik dongeng kabar Bunda tidak perlu. Perbanyak referensi. Banyak referensi yang fakta. Jadi yang diceritakan itu harus yang fakta. Kalau yang tidak fakta, apalagi nauzubillah kebohongan, itu tidak akan nempel. Karena kata Allah, al-haqqu mir rabbik. Jadi yang kita sampaikan kepada anak-anak harus kebenaran. Yang kedua, melalui penglihatan. Dipakailah oleh Allah bentuk jamak. Absor. Untuk mengembangkan kemampuan absor ini, anak-anak harus diajak mengingki. Makanya KBP bagus punya TK model, bukan hanya TK negeri, TK model. Anak-anak harus mengeksplor bagaimana pentingnya cai sehingga Citarum tidak kotor melulu. Ya, coba yang pernah jalan-jalan ke Italia, ya bisa terlihat kan, ya Bun, itu walungan di pinggiran bumi. Ya, di sana tidak ada kendaraan lain kecuali kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain pakai perahu. Tapi mohon maaf, tidak ada kotoran. Hari urang mah kadang-kadang imam teh aja ditongongkeun karena susukan. Ya, begitu. Padahal harusnya kalau orang dari tempat pamudi Bojong Soang akan ke mana ya itu teh, Makasih, Citarum teh kemana aja sampai ke Cianjur. Itu kan pantas ya kalau jadi wisata air. Jadi jalan-jalan ke KBB itu sudah tidak perlu lagi pakai kendaraan, tapi pakai perahu. Dan dulu waktu saya kecil, saya sering lihat orang kalau lagi pakai getek, pakai perahu, rakit, itu kalau nyecepkeun itu bambu itu sampai ngelem, saking dalamnya cerita. Ini bisa jadi pusatnya dari kita. Anak-anak itu tidak diajari mencintai sungai dengan langsung menginggi ke walungannya. Akhirnya kucing pun hadir di dalam laptop. Ingin tahu kucing? Nih ada gambarnya. Padahal dia ayam.
ini hayam. Padahal naon sih salahnya lamun urang teh mengingki ke tempat. Riset yang mau sedang lakukan tahun ini adalah tentang farming method, metode berkebun. Karena negara kita ini negara agraria, kita harus mencintai berkebun. Karena tidak dicintai, akhirnya kebunnya dijual. Ya, jadi untuk mengembangkan Amsor harus melalui learning by doing, langsung dipraktekkan. Yang saya aneh itu lamun manggihan orang sok langsung dipaehan dialungkeun ka jalan. Dan itu seperti bahagia gitu lamun eta. Nah, makasih. Coba teh. Ada namanya Grossman. Kata Grossman tahun 1970 beliau sudah memprediksi. Ya, 1970 berarti kurang lebih 55 tahun yang lalu. Beliau memprediksi bahwa manusia akan mengalami apa yang disebut dengan AFID, Acquired Finance Immune Deficiency, penurunan kekebalan terhadap dan hari ini terjadi. Orang melakukan kekerasan, bahkan mohon maaf ya, orang yang didakwa membunuh dikala di hadapan media masih tersangka. Tidak ada penyesalan. Ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan. Jangan-jangan mereka, ya jangan-jangan anak-anak kita juga kalau tidak diajar bagaimana berempati, bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana permisi, bagaimana izin dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini juga akan dialami oleh mereka dan guru-gurunya kita, berarti kita juga kebagian dosa. Yang terakhir, yang terakhir mana yang tadi? Wih, dari tahu dulu. Iya. Ada tak turun? Ya sekali. Terus, ya sekali lagi. Nah, yang terakhir adalah pengembangan hati nurani. Ya, gula darah dicek, asam urat dicek, kolesterol dicek. Ngomong ke batur biasa-biasa saja. Tara dicek, ya. Tara dicek. Bahkan di hadapan barudak. Oh, kamu teh yang bapaknya begini ya? Ya. Kenapa bunda terlambat? Karena bunda teh jadi pasien lagi. Kita teh berusuh bebuyutan bunda sejak 7 tahun yang lalu. Ya, kamu harus tahu kalau ketemu dengan orang itu ayahnya. Ya, disebut. Kita kan tidak. Padahal kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hari di mana tidak ada manfaatnya anak dan harta kecuali mereka yang datang dengan hati yang sempurna. Makanya mendidik anak-anak, karakter anak-anak itu sangat penting. Mengecek kebersihan hati mereka itu lebih penting. Bukan berarti mengecek kesehatan fisik mereka tidak penting. Ya, maka sama bunda harus diingatkan. Nah, tidak boleh kamu menghina teman, tidak boleh kamu berbohong dan lain-lain. Karena kita adalah yang paling bertanggung jawab jika kita sudah ada di kelas. Ya. Jadi kita yang paling bertanggung jawab dunia akhirat kita dikala kita sudah ada di berapa persen? 30%. Makanya jangan main-main. Ya, lawang pakai obat saja untuk penghangat anak tidak boleh main-main ya. Apalagi mengajar, tidak boleh main-main. Ya, harus pakai iman, ilmu dan amal. Itu saja.
Habibie untuk penanya. Ya. Baik, super sekali dari pemaparan dari Profesor Mubiar Agustin. Bagaimana ibu-ibu, masih bisa on? On, oke. Baik, saya sedikit menyimpulkan hasil yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor kita, bahwa sebelum adanya aplikasi pendidikan pembelajaran deep learning ini di Al-Quran itu sendiri sudah ada, sudah tercantum pembelajaran deep learning ini. Nah, sebelum kita mengaplikasikan deep learning ke anak-anak, terlebih dahulu kita sebagai ibu guru menjiwai apa itu sebenarnya deep learning. Dimulai dengan yang paling simple, senyum, ekspresi, mendengarkan anak, kemudian mengajak anak aktif serta terlibat dalam pembelajaran. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada 3 cara yang telah dijelaskan cara kita untuk menimba ilmu, yaitu dengan mendengar, melihat, dan dengan hati nurani, di mana ketiga aspek ini sangat berhubungan dengan aspek-aspek perkembangan anak kita, yang tentunya pula sangat berhubungan dengan teknik-teknik mengajar yang Bapak Ibu sekalian bisa terapkan kita nanti. Super sekali materi yang disampaikan Prof. Mubi. Rasanya 1 jam itu sebentar ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa sudah berlalu 1 jam. Haus sepertinya ya Prof ya. Baik, kelihatan. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami memberikan 3 kesempatan penanya. Pertanyaannya singkat padat saja, tidak berputar-putar dulu ke Cimahi, langsung Batu Jajar. Untuk menanyakan kepada Pak Mubi, boleh ke depan, nanti saya berikan mikrofonnya ya. Full dulu dong, tepuk tangan. Oke, silakan Bapak dimulai pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, makasih. Perkenalkan Pak, saya Arif dari Dinas Pendidikan bagian di bidang BPK. Ini saya selalu berkaitan dengan Bapak Ibu guru di sini, kebetulan Pak, karena bidang kami memang seberlangsung dengan Bapak Ibu guru tetap di sini. Yang satu mungkin yang saya ingat kalau ketemu Pak Guru, saya jadi ingat dengan ucapan Profesor Louis Amin dari Universitas Negeri Surabaya, dosen saya kebetulan. Beliau menyampaikan kalau orang-orang yang pertama masuk surga itu salah satu adalah guru. Yang pertama katanya guru PAUD dan guru TK pertama masuk surga. Kemudian guru SD, nah terakhir dosen katanya masuk surga. Jadi kita nanti dulu mungkin dinas pendidikan paling akhir mungkin. Kalau masih ada itu juga ya. Ya sedikit Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa memang guru memegang peran penting, sangat penting, mungkin 30% atau mungkin lebih terhadap perkembangan anak dalam pendidikan gitu Prof. Yang mau saya minta mungkin Prof dimohon dengan sangat mungkin kepada Prof untuk menyampaikan atau menyampaikan kata-kata mutiaranya kepada Bapak Guru hebat di Bandung Barat ini, agar setiap kali sehabis pendidikan, sehabis bimtek, sehabis pelatihan tidak back to basic gitu Prof. Kalau saya sebagai mantan guru, saya juga dulu SMP Prof, paling bertahan sebulan setelah bimtek itu benar-benar diaplikasikan gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu dengan habitatnya guru-guru senior, kemana ngajar ngopi dulu gitu, back to basic. Nah, saya yakin bukan guru-guru di sini, tapi guru-guru di Konoha mungkin seperti itu. Kalau di KBW mah yang ada percaya, ya luar biasa. Jadi mohon sekali Prof, karena saya yakin apalagi yang senior-senior ini senior sudah puluhan kali ikut bimtek. Kami juga dari bidang PAUD pasti sudah melakukan bimtek berkali-kali Prof, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya Bandung Barat. Tapi hasilnya apa? Rapat pendidikan KBW turun terus gitu Prof. Saya hanya ingin mungkin buat kami juga Prof di dinas pendidikan, kami juga sering Prof dilatih gitu, tapi kalau sudah back to basic gitu, jadi gitu dulu Prof. Apa yang harus kami tekankan gitu di mindset kami, di otak kami, di hati kami berubah yang lebih baik. Itu saja Prof. Semoga nanti jadi yang efeknya bermanfaat untuk peserta didik gitu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Perwakilan dari Kadisdik.
di mana pertanyaannya adalah apa trik biar mempertahankan semangatnya dari awal sampai akhir, manfaatnya dari awal sampai akhir, biar nggak bintek mulu ya Pak ya. Begitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua atau dijawab dulu Prof? Ya, dulu. Oke, baik Ibu silakan lanjut pertanyaan kedua. Baik, Bismillah, mohon izin Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Nunui dan alhamdulillah ya bahagia sekali sebenarnya saya temu kangen dengan Profesor Mona. Mungkin Profesor sudah lupa ketika 2017 saya sendiri dari Kecamatan Naprah dan satu dari Kabupaten Bandung Barat mewakili GTK IKBB di Gurpres Jawa Barat. Saat itu Profesor itu mentor kami yang paling ganteng dan paling ceria, sehingga karantina kami 5 hari sangat terhibur. Terima kasih Dok. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profil sekolah kami TK Bina Insan Mandiri. Jadi di TK kami itu mempunyai lahan yang lumayan luas ya Dok. Dok lagi Prof. Jadi kami itu baru, TK baru, sekolah baru. Kami banyak belajar dari senior-senior kami dan alhamdulillah ada kesempatan kami untuk belajar banyak di GTKI KBB ini, memberikan peluang-peluang dan kesempatan dari Dinas Pendidikan Bandung Barat untuk kami terus berinovasi seperti itu, sehingga kami pun di situ saya sebagai leader itu bingung sebagai sekolah baru ketika di tahun ketiga qadarullah kami memang masuk ke salah satu seleksi dari kementerian yaitu sekolah penggerak. Saya bingung untuk akreditasi dan lain-lain. Nah sampai saat ini kami mengembangkan untuk pemberdayaan alam dan sumber daya manusia seperti itu. Untuk pembelajaran kami berkebun ke anak-anak itu sudah lebih dari 26 jenis tanaman kami tanam di situ dan menghasilkan juga kolaborasi dengan orang tua sebagai narasumber seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kami memang ada keterbatasan di alat peraga. Di situ kami menggunakan batu-batuan bahan alam seperti itu. Kemudian tanaman-tanaman tersebut selain kami manfaatkan untuk konsumsi sendiri, kami juga mempergunakannya untuk pembelajaran juga. Daun-daunan kering dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, dan sebelumnya begini, Prof, kami itu di awal pembelajaran saya sebagai leader di situ juga menekankan kepada guru untuk selalu bahagia, happy vibes seperti itu di awal kegiatan. Biarpun saya bukan ahli, tapi saya pura-pura meditasi aja di awal kegiatan seperti itu. Dan untuk pertanyaannya, untuk penggunaan elemen alam ini sejauh mana dapat mempengaruhi? Misalnya di sekolah yang memang kurang memanfaatkan elemen-elemen alam, dan di sekolah kami yang memang hampir 80% kami menggunakan elemen-elemen alam itu. Selain kami juga pemanfaatan reuse dan recycle. Kami juga sudah berkolaborasi dengan RW setempat untuk pengadaan bahan sampah seperti itu. Jadi pertanyaannya itu aja, elemen-elemen alam itu apakah begitu mempengaruhi terkait dengan mindfulness itu sendiri di lingkungan belajar atau di lingkungan sekolah kami? Mungkin itu. Izinkan dulu saya berpantun sedikit boleh? Maaf Ibu, durasi. Jalan-jalan naik pesawat terbang keliling-keliling. Marilah kita perkuat pembelajaran metode deep learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya penggunaan bahan alam terhadap aplikasi deep learning, khususnya mindful learning. Baik, terima kasih Bu. Silakan pertanyaan yang ketiga, singkat padat saja Ibu ya. Terima kasih. Nama saya Diana Nurani sebagai kepala sekolah di TK Syukur Al-Kobi dan Al-Kobi. Luar biasa mendapatkan pencerahan kami sebagai pendidik anak usia ini yang begitu sangat terjunjung dan tersanjung dengan penjelasan Profesor tadi. Mungkin curhatannya sudah diwakili sama Pak Arif tadi ya. Sebagai guru harusnya kami melakukan apa
motivasi sendiri untuk itu dan tadi diperkuat oleh Profesor. Jadi sekarang terkait dengan kebijakan yang berganti terus dari waktu ke waktu seiring dengan pemangku kebijakan untuk memperlakukan kurikulum. Dan sebetulnya kami merasa sangat tidak terganggu karena secara materi pengajaran, karena itu adalah hal yang harus kami sampaikan sejak dini. Tapi terkait dengan administrasi ya seperti itulah adanya. Apakah dengan deep learning itu juga keberpihakan akan melindungi kami juga sebagai guru TK yang tidak terkait banyak peraturan ya, terus administrasi dan sebagainya, karena siogianya apapun materi kurikulum dan materi kami tetap ada membersamai gitu ya para pemangku kebijakan, dan kami terus happy dan bergembira karena selalu bernyanyi dan bertepuk tangan. Nah, kira-kira sebelum kita membedah atau pelaksanaan deep learning itu, apakah memang keberpihakan itu akan melindungi kami? Apalagi gambaran terdepan tadi kan belum masuk suka kan yang duluan guru TK. Nah, apakah ketika kita disebut malpraktek juga kita yang duluan mendapatkan kesalahan itu? Nah, barangkali Profesor bisa memberikan motivasi buat kami sehingga gamang dan tidak punya payung hukum buat kami kekuatan sebagai guru laman pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Apalagi dari Kang Arif ya. Nah, yang pertama ya kita lihat dulu bagaimana di dalam agama kita terkait dengan pemberian pahala ya. Ini supaya sebagai penyemangat. Nah, ya. Jadi kata Nabi ya, dikala seseorang itu baru mau melakukan suatu kebaikan, langsung diberi satu pahala yang penuh. Dikala dia melakukan, maka dia langsung dapat 10, dilipat gandakan 700, dan dilipat gandakan lagi sesuai dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengikuti diklat, kita mengikuti kegiatan pelatihan, orientasinya hanya ingin mendapatkan dunia, pasti kita akan kecewa. Karena dunia itu rendah, dunia itu sementara, dan dunia itu akan habis. Ya, makanya supaya kita semangat, ingat bahwa kita dikala melakukan satu kebaikan pasti akan besar pahalanya di sisi Allah yang akan kita ambil bukan di sini. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan al-iman, percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya, jadi dikala kita sudah meninggal, yang tadinya sama kita itu dianggap remeh, maka akan narembongan. Dan yang akan mendampingi kita akan dua, kalau tidak makhluk yang kasep adalah makhluk yang buruk. Siapa kedua makhluk ini? Kedua makhluk itu adalah amal kita waktu dulu. Makanya bayangkan ya, dikala kita sedang futur, kita tidak semangat, bayangkan bahwa kita dikala mati kita akan kurang-kurang mencari kebaikan-kebaikan. Tadi kata Pak Arif, maka tidak akan jadi kebaikan dikala kita datangnya juga niatnya sudah salah, sudah bermalas-malas dan lain sebagainya. Jadi selalu ingatkan bahwa kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu yang paling penting. Dan pahala di dalam Islam begitu berlipat ganda. Saya ingin tanya Pak Kasih. Pak Kasih kemarin dapat THR berapa kali gaji? Satu kali gaji aja sudah begitu bahagia. Apalagi jika 10 kali gaji, bahkan 700. Nah begitu ya. Makanya mohon maaf ya, makasih Pak Arif ya. Perlu makanya dikala kita menyampaikan arahan, mungkin tentang di dalamnya disampaikan juga tentang pentingnya kita beriman, bertakwa, meyakini bahwa kita hadir di sini juga atas izin Allah dan lain sebagainya. Itu perlu ada sentuhan seperti itu, sehingga semangatnya bukan semangat yang sifatnya dunia besar. Yang kedua, supaya kita tetap semangat, anggap bahwa diklat itu adalah diklat terakhir. Dan kita tidak ada waktu lagi.
sebagaimana saya sering sampaikan kepada mahasiswa, jangan pernah berpikir bahwa kalian mahasiswa baru, tapi berpikirlah bahwa tesis harus beres semester ini. Dan ingat, UPI bukan termasuk asnaf yang harus dapat infak dan sedekah. Nah, jadi kita ikut-ikuti kalau begitu. Ingat, bisa jadi besok kita tidak diundang lagi, tidak dipercaya lagi oleh distrik. Maka itu akan menjadi penyemangat. Maka kita tidak akan melihat siapa narasumbernya. Kita akan melihat apa yang disampaikannya. Ya, yang disampaikannya pasti adalah ilmu. Ya, yang berikutnya, kenangan itu ada di dalam catatan. Makanya kata Nabi, qayyimul ilma bil kitab. Tulislah, ikatlah ilmu dengan tulis. Yang terakhir, jadikan ajang kita mengikuti pelatihan adalah untuk memperbanyak teman yang baik. Ya, makanya bagus kita sakamana tong jeung orang ronggang wae. Dan saya yakin, makasih di Jakarta aja paling dari moyo duaan we. Kamar duaan, ke tempat makan duaan. Ya, padahal ada kawan kita dari mana. Sehingga pepatah Arab mengatakan safir tajid aywan aman Tuhan. Bepergianlah kalian, maka kalian akan mendapatkan teman baru. Jangan bersedih dengan teman yang kamu tinggalkan. Ya. Yang kelima atau yang terakhir, supaya semangat adalah kita ingin mendulang banyak pahala dari ilmu yang didapat, dan ilmu itu dipraktekkan lagi kepada anak-anak. Bukan pada banyak dan sedikitnya ilmu, tapi ilmu itu yang bermanfaat. 5, sudah hari diteruskan nanti ada 15. Sebagai tambahan, kamu ingin menjelaskan bagaimana komunikasi yang efektif model Demudi. Sedangkan kita tidak mungkin mengulang kembali waktu. Oleh karena itu kita mengajar harus pakai ilmu. Ya, baik. Yang kedua, pertanyaan dari Bunda Nunui. Maka salah satu dalam pembelajaran berdiferensiasi ada yang disebut dengan kecerdasan naturalistis. Kecerdasan naturalistis adalah anak diakrabkan dengan alam. Bagaimana caranya? Adalah anak yang lingkungan belajar jangan hanya dibatasi oleh ruang kelas. Maka dalam media, dalam lingkungan pembelajaran ada pembelajaran indoor dan ada pembelajaran outdoor. Apalagi dengan munculnya pendekatan STEM. Ya, bagaimana memanfaatkan benda-benda untuk digabungkan menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat. Ya, maka kembali ke alam itu merupakan sesuatu yang sangat penting, dan kita diingatkan oleh Allah jangan sampai melakukan perusakan terhadap alam. Maka mencegahnya adalah dengan kita menjadikan kurikulum berbasis kepada alam. Bagaimana kurikulum itu yang baik? Coba kita jelaskan singkat dari bawah. Ada nggak kurikulum? Yang paling bawah, kurikulumnya supaya. Nah, ini bagus sekali nih Arif untuk kita kembangkan makasih. Jadi kalau Bunda dan Yanda ingin sukses dalam mengembangkan pembelajaran model alam, model apapun, ini ya, jadikan anak sebagai pusat. Ya, jadi yang kita sampaikan harus memiliki relevansi. Yang kedua,
banyak praktek. Yang ketiga, ada problem solving. Yang keempat, ada positif dan sukses. Ya, pendidikan harus menjadi investasi untuk mengembangkan SDM. Makanya bahasa-bahasa kepada anak, jangan bahasa-bahasa yang dikasihkan, tapi harus bahasa yang sukses dan optimis. Kemudian enjoyable, menyenangkan. Preparing one for the next stage, ya, mempersiapkan anak untuk siap pada jenjang berikutnya. Apalagi broad, balance, and differentiation. Jadi jangan otok-ngowok dengan metode itu saja. Kembangkan metode yang lain, manfaatkan apa yang ada di sekitar. Kemudian easily access, mudah diakses. Ya, jangan sampai guru ingin membuka suatu laman, kebuka kuota, akhirnya minjem dulu tethering ke tetangga. Ya, jika zaman bareta berkopi, kayak itu pika naik angka apa untuk mencari sinyal, ya. Dan itu gimana? Yang terakhir, connected to kriteria for powerful learning. Jadi kurikulum itu harus menjadikan anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari Bunda Dian. Insya Allah, Bun, ya, harus dipahami bahwa deep learning bukan kurikulum. Deep learning itu adalah pendekatan di dalam pembelajaran. Ya, di dalam pembelajaran. Nah, kurikulum tentunya masih yang lama. Karena kurikulum itu juga tentunya masih banyak relevansinya. Ya, ini perlu diklarifikasi. Jangan sampai mendeklar bahwa deep learning merupakan kurikulum yang merubah yang ada. Gitu, ya. Jadi deep learning merupakan pendekatan dalam pembelajaran, utamanya adalah untuk mengembangkan kesadaran, bagaimana menjadikan pembelajaran itu membahagiakan. Dan membahagiakan itu tidak harus selalu dengan bernyanyi, karena untuk tiap jenjang berbeda. Bisa jadi di SMP dan di SMA namanya membahagiakan itu di kala anak-anak misalnya bisa menemukan sesuatu nilai. Ya, makanya bahasanya joyful itu diterjemahkan membahagiakan. Yang terakhir adalah bermakna. Bermakna itu anak pulang dari sekolah membawa alat hidup yang menjadi dia lebih baik, yang menjadikan dia lebih berakhlak, yang menjadikan dia lebih menghormati teman, menghormati guru, sayang kepada lingkungan dan lain sebagainya. Ya, barakallahu fiik, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita. Saya kembalikan lagi ke Pak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban pertanyaan yang super tadi dari Bapak Perwakilan Kadisdik, kemudian dari ibu-ibu guru. Saya rasa jawabannya sangat mengena dan semoga kita bersama dapat mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan Pak Mubi tadi dengan panjang lebar tapi tetap dengan gurauan yang selalu menghangatkan hati. Saya rasa inilah hasil yang bisa kita bawa pulang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Mubiar Agustin telah bersedia berbagi ilmu dengan kita bersama. Semoga tidak hanya guru PAUD yang menjadi orang yang pertama masuk surga, tapi Pak dosennya juga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya Miss Didi undur diri selaku moderator hari ini. Mohon maaf untuk segala tindak tanduk atau perkataan. Saya kembalikan kepada MC. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari GTKI PGRI Kabupaten Bandung Barat akan menyerahkan plakat kepada narasumber kita. Untuk itu berkenan-kenannya kepada Profesor Dr. Mubiar Agustin MPD, Bapak berkenan untuk kiranya kembali naik atas
podium dan kami undang Ibu Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bandung Barat. Komentasikan.